beragama ini demi apa dan demi siapa? Bukankah kita beragama sama-sama demi Allah, demi menuju kepada Allah? Coba sahabat-sahabat FPI, sahabat-sahabat dari PWI, ya, kalau nuansa kekerasan, sempat nggak ngaji yang benar-benar tafakur, ngaji yang benar-benar mentadaburi Al-Quran, sempat apa? Kalau kita dakwahnya dengan keburukan, pasti yang muncul perlawanan. Tidak ada namanya sesuatu emosi, terus kemudian akan ditanggapi dengan lemah lembut, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngopi. Mari kita kembali ngopi ngolah pikir. Ini kita kembali bersama Pak Faisal. Ya. Gimana Pak Faisal? Ini ada berita kabar apa ini kita? Saya lagi prihatin dengan salah satu berita tadi. Oh, dari ini saya ambil dari Warta Kota Tat ya. Ini beritanya begini Tat. Front Persaudaraan Islam atau FPI dan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI LS terlibat bentrok di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah hari Rabu tanggal 27 bulan Juli 2025. Nah, bentrok terjadi setelah pasukan dari PWI LS dari berbagai kota berupaya merangsek ke lokasi dan berupaya membubarkan pengajian yang dihadiri oleh Habib Rizik. Nah, jamaah pengajian dan anggota FPI pun melakukan perlawanan sehingga bentrok tak terhindarkan Tat. Wah, ini yang bikin prihatin, kok bisa bentrok ini loh Tat, sama-sama umat Islam. Iya. Tolong Tat, ini gimana nih pencerahannya Tat? Ya baik, jadi Sobat Ngopi, ini memang menurut saya dan mungkin ini ya bisa jadi ini, dan sebenarnya ini adalah sudah terulang kali, sudah berulang, terulang, gimana sih kata-katanya itu? Sudah berulang kali terjadi. Ya, yang seperti ini sudah berulang kali terjadi, yaitu sesama umat Islam, ya, karena perbedaan pendapat, karena ketidakcocokan, terus kemudian terjadilah bentrok. Baik, ini Sobat Ngopi, ini ya mau nggak mau terpaksa lah, saya juga akan ikut berkomentar dalam hal ini. Ini kejadiannya ya boleh dibilang baru masih di bulan Juli ini ya. Iya, masih bulan Juli ini. Nah, jadi begini Sobat Ngopi, marilah kita coba kembali waras lah ya. Saya bilang kembali sehat berpikir, kita gunakan nalar. Mana ajaran dari Islam yang bisa kita gunakan untuk membenarkan segala bentuk anarkisme? Tidak ada. Ya, tidak ada. Baik, semuanya ini kan berawal dari adanya bukan perbedaan menurut saya. Sekarang begini, Sobat Ngopi. Coba kita cek. Manusia itu potensinya berbeda atau sama? Potensi besarnya pasti berbeda. Ya, beda. Nah, coba sidik jari semua orang nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Iris matanya ada yang sama. Wajahnya nggak ada yang sama. Semuanya punya bentuknya masing-masing. Artinya secara perbedaan memang kita itu keniscayaan kita itu berbeda. Ya, keniscayaan manusia itu berbeda. Jangankan kok kita yang dengan yang di luar, saudara kandung saja itu sama. Tetap ada bedanya. Itu baru yang fisik. Iya. Sekarang yang di dalam. Ketika misalkan kita kumpul nih, Pak Faisal, kita kumpul ya, ada 10 orang ngumpul, disuruh mendengarkan satu hal yang sama, pikirannya sama semua nggak? Iya benar-benar. Berbeda. Iya. Ketika nah ini pun muncul ya di dalam segala masalah, itu pasti kita punya perbedaan di dalam pendapat, kita pasti ada perbedaan di dalam memahami sesuatu. Ya. Nah, yang perlu kita ingat adalah jangan sampai perbedaan ini terus kemudian disulut oleh adanya kemarahan. Rasulullah suatu saat didatangi seorang sahabat, "Ausini ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya coba diberikan wasiat." Ini semuanya saya rasa paham, apalagi itu di dua kelompok tadi, itu kan pasti punya kiai masing-masing itu. Ya, punya pentolannya masing-masing. Sering ngaji juga dua-duanya. Saya rasa semuanya sudah paham hadisnya bagaimana. Rasulullah
dawuh la taghdab walakal jannah. Wis pokoknya kamu itu jangan marah, pasti kamu dapat surga. Surga itu apa sih? Surga itu adalah sesuatu yang penuh dengan kenyamanan, sesuatu yang penuh dengan ketentraman, itu surga ya. Maka kalau surga di dunia, kita taruhlah surga di dunia itu apa? Ya suasana yang tentram nyaman. Orang kalau sudah ada rasa marah, maka dia tidak akan mendapatkan ketentraman. Iyyaka wal ghadaba. Kamu jauhilah benar-benar itu kemarahan. Rasulullah sampai memberikan satu tips ya. Kata Rasulullah itu bahwasanya kemarahan itu adalah seperti bara api yang ada di dalam hati. Kemudian beliau mengatakan, bukankah kamu lihat kalau orang sedang marah itu matanya terus kemudian memerah, kemudian otot lehernya ini tegang. Juga tegang. Rasulullah mengasih tips, kalau kalian merasakan yang seperti itu, maka buatlah tidur dan tempelkan diri kalian ke tanah. Maksudnya disuruh berbaring agar ini tidak bangkit. Lah, kesalahan kita di antara kita ini seringkali kalau muncul kemarahan justru kemudian malah bangkit. Nah, biasanya kalau kita marah kan pengennya tidur. Pengennya marah. Nah, itu enggak, oleh Rasulullah tidurlah ya, berbaringlah. Artinya apa? Itu harus dipaksa, bukan hanya terkait dengan yang batinnya, tapi sampai fisiknya pun harus diikutkan agar bisa reda. Mengapa? Jika kemarahan itu tidak segera diredakan, dia akan meledak kemana-mana dan semuanya akan dipakai untuk pembenaran, termasuk agama. Nah, ini yang sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Kita punya contoh yang banyak terkait dengan ini. Yang ingin saya sampaikan begini sebenarnya Pak Faisal, sobat ngopi sekalian, yang ingin saya sampaikan. Ini kalimat yang saya ulang-ulang berulang kali. Sebenarnya kita ini beragama demi siapa dan demi apa? Ya, itu yang saya ulang-ulang berulang kali ya. Jadi sobat ngopi, ayolah kita gunakan akal waras kita. Kita beragama ini demi apa dan demi siapa? Bukankah kita beragama sama-sama demi Allah, demi menuju kepada Allah? Nah, Allah yang kita tuhankan. Coba saya tanya ini, sobat-sobat dari FPI, saya nggak tahu, FPI dulu sempat dilarang oleh pemerintah, tapi katanya sekarang masih ada itu FPI ya. Nah, sudah, pokoknya yang FPI lah ya. FPI. Ini sobat-sobat dari FPI, sahabat-sahabat sedulur-sedulur dari FPI, itu yang dituhankan siapa? Allah kan? Iya, sama. Yang dari PWI yang dituhankan siapa? Allah kan? Allah juga. Allah sudah berfirman. Loh, sudah. Ini coba yang dari FPI iman atau tidak? Kan iman. Yang dari PWI beriman nggak kepada Allah? Beriman. Kalau memang beriman, apa tidak cukup bahwa Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun? Orang-orang yang beriman itu tidak lain kecuali hanyalah saudara. Iya. Lu wong saudara kok sampai bacok-bacok? Benar-benar. Ini yang dicari apa? Yang menyuruh siapa? Bukankah Allah sendiri yang kita pertuhankan bersama-sama, memerintahkan kita, mengajarkan kepada kita semua bahwa kita ini saudara, gitu loh. Tapi itu ya sudah, kalau memang ada perbedaan ya didiskusikan, dimusyawarahkan. Jangan sampai perbedaan ini membuat kita mengharuskan si A seperti si B seperti si A. Nggak akan ketemu kalau seperti itu. Nggak akan ketemu. Ya sudahlah ya, masing-masing harus ada pemahaman. Oleh karena itu ketika kita pertama menyampaikan tentang tingkah laku banyak para habib yang tidak benar, kita katakan kita bukan membenci yang para habib, terlepas dari mereka benar keturunan Nabi atau tidak, terlepas dari itu kita katakan perilaku yang salah harus kita katakan salah. Tapi kalau kemudian kesalahan yang mereka lakukan ini memunculkan kebencian kita, itu juga kita jadi salah, gitu loh. Coba sekarang ayatnya itu kan jelas sekali ya. La yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Coba ini sobat ngopi ya, saya mohon sekali semoga ini video ini didengarkan lah ya. Dengarkan dengan pikiran yang kosong lah, pikiran yang benar-benar menep dulu, jangan emosi dulu. Coba Rasulullah di tahun ke-6 Hijriah beliau mau umroh ke Makkah.
membawa 1.400 orang muslim ya dari Madinah mau ke Makkah, dihalang-halangi oleh orang-orang Makkah. Yang menghalang-halangi siapa? Komandannya Khalid bin Walid. Ya. Oh iya itu. Dihalang-halangi. Terus kemudian sudah menyiapkan mereka 200 pasukan berkuda kalau nggak salah itu ya. Mau menghalang-halangi ini. Yang pada akhirnya Rasulullah tidak jadi berangkat ke Mekah, tidak jadi umroh. Loh, tentu umat Islam yang merasa kecewa dan marah pada waktu itu. Tapi Allah yang dipertuhankan mengatakan, janganlah kebencian kalian kepada mereka yang menghalangi kalian untuk ke Masjidil Haram, membuat kalian melakukan kesewenang-wenangan, melakukan hal yang melampaui batas. Jadi yang tidak memperbolehkan itu Tuhan yang kita pertuhankan gitu loh. Padahal mereka orang kafir, orang musyrik. Itu saja kita dilarang untuk sewenang-wenang, dilarang untuk melampaui batas. Apalagi ini yang sesama muslim. Nah, ini saya nggak habis pikir sama sekali ya. Oleh karena itu marilah kita ini harus ingat sekali bahwa Rasulullah itu kira-kira senangnya kita itu yang bagaimana sih? Oke lah, di antara kita ada yang salah ya, tapi Rasulullah itu lebih senang kalau ada orang salah itu diingatkan dengan baik-baik atau diingatkan dengan keras. Dan ketika misalkan belum bisa diingatkan, apakah mengharuskan kita mengingatkan dengan keras? Kan ya tidak. Nah, jadi mengingatkan dengan kekerasan itu nggak ada sumbernya, nggak ada sumbernya. Ya, jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini ayat yang dihafal oleh semua dari kita, saya rasa. Semua yang berada pada jalan dakwah hafal ayat ini. Pertanyaannya mau kita praktekkan atau tidak? Ud'u, ya, ajaklah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah yang baik. Ya, tutur katanya harus baik. Nabi Musa yang nabi diperintahkan untuk memperingatkan Fir'aun yang ngaku Tuhan, itu diperingatkan dengan qaulan layyinan. Wa faqulalahu qaulan layyinan. Kamu katakanlah, ya, kamu berdua itu Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan, kamu katakanlah kepada Fir'aun itu qaulan layyinan. Ajaklah dengan paulan, perkataan layyinan, yang lemah lembut. Bukan lemah lembut ya, yang pokoknya tidak keras. Ya, layyinan itu yang ya boleh kita katakan ya lemah lembut. Artinya dengan kata yang santun, dengan bahasa-bahasa yang santun. Dan kita sudah membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menerima perjanjian Hudaybiyah, berdamai dengan orang musyrik asal mereka memang benar-benar mau berdamaian, ya, berdamai untuk terjadi gencatan senjata, tidak saling menyerang. Perdamaian itu yang kemudian justru membawa umat Islam dari 1.400 orang di tahun 6 Hijriah itu menjadi 10.000 orang di tahun 8 Hijriah. 2 tahun karena tidak adanya perang. Karena kalau tidak ada perang, kita tidak ada emosi, ya. Terus kemudian akhirnya lebih bisa waras, lebih bisa memahami agama dengan baik dan seterusnya. Tapi kalau misalkan penuh dengan kemarahan seperti ini, terus bagaimana? Apa sempat kita memahami Al-Qur'an? Apa sempat kita ngaji tadabbur? Nggak sempat lah. Pasti emosinya terus. Coba sahabat-sahabat FPI, sahabat-sahabat dari PWI, ya, kalau nuansa kekerasan, sempat nggak ngaji yang benar-benar tafakur, ngaji yang benar-benar mentadaburi Al-Quran, sempat? Pasti nggak sempat. Pasti yuk kemarahan semua. Iya. Nah, itulah kira-kira Pak Faisal yang perlu saya sampaikan. Jadi cukuplah sudah. Rasulullah menyatakan sibabul muslimi fusukun, ya, menghina, merendahkan seorang muslim itu kefasikan. Ya sudah, kalaupun ada perbedaan, ada kesalahan, ya sudah dikomunikasikanlah, ya, dibicarakan, buat forum-forum ilmiah. Ya sudah, setelah itu ya sudah, nggak usah kita itu ada pemaksaan. Wong yang kafir saja nggak dipaksa kok,
Ya, apalagi sekedar penyemaya sudahlah. Yang penting sudah dibuat kajian-kajian ilmiah. Misalkan ya sudah, ini kajian ilmiah, ini sebenarnya bagaimana, ini sebenarnya bagaimana. Sudah cukup, masing-masing orang punya kemampuan akalnya untuk kemudian menerima itu. Lah, tapi itu nanti menyesatkan kalau dibiarkan. Perhatikan bahasa Al-Qur'annya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat itu tidak akan bisa menyesatkanmu ketika kamu memang adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi nggak bisa kita larut mengikuti kesesatan orang lain, nggak bisa. Intinya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dan kita kalau misalkan kita merasa diri kita baik, ada orang lain buruk, kita ingatkan mereka belum bisa baik, yuk kita nggak usah terlalu ribet. Yang penting kita terus melakukan pengingatan, yang penting kita terus melakukan dakwah. Kalau kita dakwahnya dengan keburukan, pasti yang muncul perlawanan. Tidak ada namanya sesuatu emosi terus kemudian akan ditanggapi dengan lemah lembut, nggak ada. Satu-satunya yang seperti itu adalah ajaran Islam. Kalau ada orang buruk, tanggapilah dengan baik. Nah, maka inilah yang saya lihat di berita-berita malah justru saling sombong-sombongan. Wah, ternyata kalian nggak siap itu, kalah apa ngono. Kok malah saling seperti ini. Nah, itu gimana itu? Allah, Rasulullahnya ditaruh mana, gitu ya? Allahnya ditaruh mana, gitulah sahabat ngopi. Jadi, sudah saya nggak habis pikir. Tapi, insya Allah kita akan terus sampaikan ini di channel kita. Kita akan sampaikan, ayolah umat Islam, mari kita mengikuti Allah yang kita pertuhankan. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Jangan sampai kita ini beragama mempertuhankan Allah, tapi ternyata yang kita ikuti sebenarnya hawa nafsu kita, kemarahan kita, gengsi kita. Wah, pengen mendominasi. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai nafsu sabu'iyah. Ya, itu adalah nafsu seperti hewan buas yang pengennya itu mendominasi kelompok-kelompok lain. Nah, baik. Itu kira-kira Pak Faisal yang bisa saya sampaikan. Ayolah, mari kita luruskan kembali. Kita tanya, kita ini sedang beriman kepada siapa? Lalu Allah Tuhan yang kita pertuhankan ini menyuruhnya apa? Jangan bikin-bikin sendirilah. Ya, kan kita sudah punya Allah, sudah punya Rasulullah. Cukuplah Allah perintahnya apa, Rasulullah mencontohkan apa. Kita ikuti itu. Nah, ini yang saya rasa penting sekali untuk saya sampaikan ya. Semoga saya berharap sekali baik dari para habib yang kemarin melakukan hal-hal yang melenceng sebagian itu bisa kembali bertaubat menjadi baik dan terus justru kalau memang banyak pengikutnya justru itu adalah peluang untuk menjadi orang-orang yang mengajarkan kebaikan ya. Semoga itu saya harapkan. Terus kemudian dari sahabat PWI yang kemarin menentang, sudah cukuplah memberikan pengingat-pengingat agar para habib ini kembali ke jalan yang benar, tapi tidak perlu kemudian juga muncul kebencian dari sahabat-sahabat PWI yang kemudian akhirnya justru menjadi kontraproduktif, kemudian justru menjadi masalah baru ya di kehidupan kita beragama. Itu kira-kira Pak Faisal, mari kita ngolah pikir, kita gunakan afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Begitu kira-kira. Oh, saya cukup serius ini tadi ya. Semoga saja kita doakan atas kita doakan. Benar Pak Faisal. Jadi kita doakan semoga umat Islam ini dipersatukan oleh Allah, diberikan rasa cinta ya, rasa cinta. Kalau emang ada konflik ya sudah dibicarakan sajalah. Nggak usah memunculkan kebencian. Jadi begitu Pak Faisal. Ya, matur nuwun Tat. Baik, saya semakin cinta dengan dirimu. Baik, ngopi. Kita ngopi, ngolah pikir. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.